Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Sidik. Saya doakan saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua, siapapun yang menonton video ini, saya doakan semoga mendapat kelancaran rezeki, diberi kesehatan, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada video kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang yang sedang viral di dunia per-YouTubean, yaitu terkait konten-konten ataupun sosok yang bernama Ustadz Ujang Bustami Cirebon. Sebenarnya saya tidak ingin ya membahas tentang konten-konten Ustadz Ujang Bustami, namun karena adanya salah satu komen yang ingin saya membahas tentang Ustadz Ujang Bustami, bagaimana pendapat saya maupun bagaimana pikiran-pemikiran saya tentang beliau. Jadi saya putuskan untuk membahas di video kali ini. Baik saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sosok Ustadz Ujang Bustami adalah salah seorang pakar ilmu hikmah ataupun salah seorang ustadz yang sejujurnya saya pun sangat ngefans sama beliau, dan saya juga sangat mengidolakan beliau dari semenjak beliau, kalau tidak salah itu syuting di dunia lain ataupun di acara-acara pemburu hantu ya, zaman-zaman dahulu itu waktu saya masih sekitar SMP atau SD itu kalau nggak salah. Saya sudah ngefans sama beliau. Saya sangat mengagumi sosok beliau, dimana yang saya lihat di konten-konten beliau itu beliau sangat berani sekali membongkar praktik-praktik ataupun praktik perdukunan, praktik paranormalan yang berujung kepada syirik, musyrik, dan juga di luar jalur agama. Beliau tidak segan-segan untuk membubarkan ataupun mengobrak-abrik tempat praktek dukun tersebut ya. Saya acungi jempol buat Ustadz Ujang Bustami. Silahkan dilanjutkan dakwahnya. Semoga apa yang Anda kerjakan mendapat pahala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya dapat mendoakan semoga Ustadz Ujang Bustami diberikan umur panjang, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, selamat dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang ingin saya bahas tentang Ustadz Ujang Bustami adalah perihal di mana beliau sangat ataupun hobi sekali dalam melafalkan sholawat Nabi ya, dimana di konten-konten beliau apabila beliau menghadapi sosok dukun ataupun salah seorang paranormal, maka beliau akan bersolawat. Adapun di dalam salah satu komenan video saya, apakah benar sholawat tersebut dapat mengalahkan santet, pelet, ataupun ilmu-ilmu hitam lainnya? Akan saya jawab bahwa salah satu manfaat dari sholawat adalah yang pertama, apabila kita membacanya maka kita akan diberikan kebaikan. Satu sholawat akan dibayar dengan 10 kebaikan. Apabila kita mendawamkan sholawat maka kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian apabila seseorang mendawamkan sholawat maka akan diberikan kelancaran rezeki. Apabila seseorang mendawamkan sholawat maka akan terkabul hajatnya melebihi kecepatan kilat. Jadi jawaban saya adalah memang betul ya, sholawat yang dibacakan oleh Ustadz Ujang Bustami akan memang benar dapat mengalahkan santet, ilmu hitam, ataupun pelet dan yang lain-lainnya. Karena di dalam sholawat tersebut tersimpan kekuatan atau sebuah energi doa yang sangat dahsyat. Namun perlu digarisbawahi, sholawat tersebut tidaklah dapat dibaca secara langsung
kemudian menimbulkan energi ataupun manfaat dari sholawat tersebut. Karena di dalam pengamalan sholawat banyak sekali tata cara ataupun praktik-praktik, ataupun boleh disebut dengan riyadhah atau tirakat. Di dalam bahasa Jawa itu namanya tirakat, di dalam bahasa kita yang kita kenal adalah riyadhah. Jadi apabila kita ingin mencapai suatu hajat, misalnya kita ingin memperoleh manfaat sholawat untuk mengalahkan ilmu hitam seperti Ustadz Ujang Bustami tersebut, kita harus mengasah kekuatan sholawat, kemudian meriyadhohi kekuatan sholawat tersebut dengan jangka waktu ataupun dengan beberapa bilangan tertentu, bisa ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Jadi sholawat tersebut tidak serta-merta dapat kita gunakan untuk suatu tujuan tertentu. Jadi harus kita asah, kita riyadhoi, kemudian kita akan mendapatkan manfaat dari sholawat tersebut. Jadi apabila kita mempunyai banyak hajat, maka yang harus kita riyadhoi adalah sisakan atau bacalah beberapa puluh ribu kali misalnya untuk tujuan tertentu, misalnya untuk tujuan mengalahkan ilmu hitam. Kemudian yang berpuluh ribu kali juga kita niatkan untuk misalnya untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian yang puluhan ribu lagi kita niatkan untuk yang lain-lain. Jadi apabila kita membaca sholawat dalam hitungan tertentu, misalnya 10.000 kali, maka kita niatkan hanya untuk satu kali hajat saja, misalnya untuk mengalahkan ilmu hitam tersebut. Jadi kita dawamkan sholawat sebanyak 10.000 kali tersebut khusus untuk mengalahkan ilmu hitam tersebut. Bilangannya pun tertentu, kemudian tata caranya pun tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tata cara syarat untuk menguasai kekuatan sholawat tersebut. Jadi kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh Ustadz Ujang Bustami tersebut, beliau dapat mengalahkan ilmu-ilmu hitam ataupun mengalahkan paranormal yang dikenal sakti tersebut. Beliau tidak serta-merta hanyalah membaca beberapa sholawat, kemudian dukunnya pun langsung kalah atau ilmu hitam tersebut langsung musnah. Tidak seperti itu ya. Jadi harus kita asah dahulu sholawat tersebut, barulah dapat mempunyai manfaat untuk kita gunakan dengan tujuan tertentu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.